Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 6, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar penerapan sila keempat Pancasila di halaman 74 sampai dengan 77. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, pernah nggak adik-adik? Ya, nah ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Nah, kita pahami dulu sila Pancasila ya adik-adik. Ada 5, pasti adik-adik sudah tahu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelas. Karina akan perlihatkan jawabannya. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Ya. Nah, sikap Santi dan keluarganya dapat dimengerti ya adik-adik, karena peternakan Santi itu dapat menghidupi keluarganya dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan ya, karena pasti mengganggu sekali. Harusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Ya, adik-adik mungkin pernah tidak melewati peternakan ayam, atau mungkin di area rumah adik-adik ada. Nah, itu memang baunya sangat menyengat sekali ya adik-adik ya. Jadi pastinya akan mengganggu ya, begitu. Nah, kemudian berikutnya, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sikap penduduk tentunya wajar ya, karena mereka sehari-hari berada di sana. Ya, jadi kalau misalnya bau, ya pasti akan terganggu aktivitasnya, kesehatannya juga bisa terganggu. Kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga. Lalu yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya yang jauh dari pemukiman warga ya. Nah, lokasi tempat pemeliharaan yang jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan. Ya, biasanya ketika akan membuat itu harus ada izin dulu sebetulnya ya adik-adik ya. Jadi tidak bisa di sembarang tempat.
Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencarian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Jadi dimusyawarahkan dulu adik-adik yang mana yang terbaik ya. Kemudian penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan, lalu bermusyawarah, ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila pada sila keempat. Lalu nanti pilih 2 contoh yang akan kamu terapkan ya, dan jelaskan bagaimana kamu akan menerapkan. Nah, contohnya yang 3 Karina berikan, menentukan tujuan wisata keluarga. Misalnya akan ada libur panjang, lalu kita memutuskan mau ke pegunungan atau mau misalnya ke pantai. Ya, itu bisa ditentukan dengan sila keempat, yaitu dengan bermusyawarah. Kemudian pastinya pemilihan ketua kelas dan juga menentukan ketua kelompok. Nah, aku akan menerapkan contoh A dan C, yaitu yang menentukan tujuan wisata dan ketua kelompok. Cara menerapkannya adalah musyawarah dengan keluarga untuk contoh A dan dengan anggota kelompok untuk contoh C. Dengan bermusyawarah, kita dapat mengemukakan pendapat kita dan memutuskan yang terbaik untuk semua. Ya, jadi segala sesuatu itu bisa didiskusikan ya adik-adik. Jadi jangan terjadi pertengkaran, perselisihan ya. Jadi kita harus mengamalkan sila keempat Pancasila ini. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!